أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jemaah, mari kita baca dulu selawat yuk 10 kali. Kita berdoa kepada Allah agar kita kemudian punya sifat, sikap, pikiran the winner. Langkahnya pun the winner. InsyaAllah. Saya yakin kok, semua kita adalah punya potensi the winner. Mari kita selawat dulu 10 kali ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan kau tumbuhkan keyakinan dalam diri kami semua ya Allah. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau ya Allah. Sehingga kami tidak melihat ketidakmungkinan. Karena kami bertanya pada otak kami yang terbatas. Pada kemampuan kami juga yang serba terbatas. Kami lebih melihat kepada kekuasaan yang tidak ada batasannya. Lalu jadikanlah kami sebagai orang-orang yang tidak cuma yakin, tapi juga melakukan amal saleh. Melakukan satu langkah yang nyata, satu langkah yang real. Hingga kemudian kau menurunkan kun fayakunmu bagi kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Mirsa yang dirahmati Allah. Beberapa pertemuan yang lalu saya bicara tentang 4 triliun. 10 triliun. Ada, saya bilang sahabat-sahabat yang kemudian bilang, Ustadz, pagi hari gini, Ustadz ngomongnya 4 triliun. Kita aja bicaranya cuman, ya Allah Ustadz. Gitu. Ya kadang-kadang, gimana ya, kita aja nggak percaya gitu, bahwa kita punya nasib bisa berubah. Ya bagaimana orang lain gitu. Kita nggak percaya bahwa kemudian kita bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Utang bisa lunas, penyakit bisa sembuh. Sedangkan kalau dukungan eksternal itu bahaya sekali. Kalau eksternal pas lagi nggak ada, kita jadi nggak bisa. Tapi kalau dukungan itu sudah internal, kita percaya, kita yakin, insya Allah. Ya, saya akan ajak dulu pemirsa melihat surah Asy-Syu'ara
Ya, surah ke-26 ya. Tatkala kemudian Fir'aun dan bala tentaranya bilang Israel itu kecil, Bani Israel itu kecil ya. Kita lihat ini di ayat 51 ya, mulailah. Kita lihat mulai ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Begitu kata Nabi Allah Musa dan umatnya. Dan kami wahyukan, kami perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, yakni Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kejar oleh siapa? Dikejar oleh Fir'aun. Dan nyatalah kemudian Fir'aun mengirimkan orang-orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Lalu Fir'aun berkata, sesungguhnya yang kita hadapi adalah sekelompok orang yang kecil saja. Nggak dianggap. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah buat kita. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Nanti kita akan lihat ya. Bagaimana kemudian Nabi Allah Musa percaya bahwa dia dan umatnya akan selamat dari Fir'aun. Karena ada Allah di sisi mereka semua. Subhanallah. Saya senang sekali mengatakan, jangan mengatakan tidak mungkin. Katakanlah insya Allah. Ada Allah, gitu. Jangan juga tapi kemudian mengatakan, udah bisa itu. Tapi tidak menyebut nama Allah, jangan. Itu namanya bunuh diri. Tapi sebutlah Allah bersama kita itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa kuliah nih nanti. Biar kata bapak nggak punya duit, insya Allah bisa kuliah. Sertakan Allah itu. Kita lanjutkan ayatnya ya. Masih dalam surah. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara. Kita lanjutkan ayat yang keberapa? 56 ya. Wa inna la jami'un hadirun. Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Kadzalika wa awrasnaha bani Israil fa atba'uhum musyriqin. Kemudian kami keluarkan mereka, yakni Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah itu kami anugerahkan semuanya kepada Bani Israel, dipindahin oleh Allah dari Fir'aun ke Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, yakni golongan Fir'aun dan bala tentaranya, Musa dengan Bani Israelnya, lalu berkatalah pengikut Musa yang deluser itu. Sebagian pengikut Musa yang payah itu, dia berkata, inna lamudrakun. Waduh kacau nih, kita pasti akan kesusul. Saudara ya, apa yang saudara pikirkan gitu? Orang-orang yang tidak bertuhan Allah, dalam tanda petik saja, mengatakan bahwa itu akan terwujud. Apakah saudara mau membiarkan pikiran Anda menjadi Tuhan Anda? Ya emang kadang-kadang pikiran ini kan sering ngaconya. Kalau Allah kan nggak pernah ngaco. Kalau kita buang banting ke Allah terus, maka insya Allah itu aman itu. Aman. Latihan sering banting ke Allah, banting. Lihat Nabi Musa punya umat. Halo, innala mudrakun. Bakalan kesusul.
Tapi jenderalnya beliau itu, jenderalnya mereka itu adalah Musa. Oh, Musa ini jagoan. Jagoan, termasuknya Nabi dalam peringkat ulul azmi. Apa kata Nabiullah Musa? Qala kalla, nggak bakalan. Kenapa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Kenapa? Nggak bakalan kesusul, nggak bakalan disusul, tidak bakalan juga tersusul. Karena sesungguhnya Allah bersamaku. Insya Allah dia akan memberi petunjuk kepadaku. Itu keren. Mbak, bagaimana nih? Kata sang istri. Urusan besok bagaimana? Urusan besok lo pikirin. Sekarang mah kita pikirin udah mau maghrib. Suruh anak-anak pakai baju koko, pakai baju yang benar. Kain, kita berangkat ke masjid. Nggak usah mikirin besok, mikirin maghrib nih. Ayo kita sholat di isya, ya, maghrib isya di masjid. Pulang lagi, bagaimana besok? Nggak usah mikirin besok urusan Allah. Belum tentu juga hidup. Dan katakan kepada istri kita atau kepada diri kita ketika kemudian kita melemah, ya Allah, kalau nggak ada duit nih, saya bakalan diusir dari kontrakan. Jangan. Kecil sekali kalau nggak ada duit. Katakanlah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bersedia ya menolong saya. Biar kata nggak ada duit, tapi Engkau ada. Masa iya sih? Gitu. Lebih baik katakan begitu. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah yang bakal memberi petunjuk. Dan bener aja, Allah kasih sesuatu yang di luar akalnya Bani Israel. Dan juga di luar akalnya kita-kita orang yang sekarang ini. Dan juga orang masa akan datang kayaknya sampai akhir zaman nggak bakal kebedak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Lalu kemudian kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Tiba-tiba kemudian besoknya alhamdulillah yang punya kontrakan datang. Ngomongnya baik-baik halus tapi tajam gitu. Ada duitnya. Alhamdulillah Pak. Kita udah doa dari semalam. Iya dah. Gue sih sebenarnya nggak tega ya. Tapi gimana ya? Udah banyak nih orang yang nungguin kontrakan ini. Ya. Terus gimana? Ada bayangan? Kalau matahari naik dikit sih bayangan saya pasti ada, Bu. Itu namanya bayangan badan lo, bukan bayangan duit. Enggak lah. Enggak bakal terjadi apa yang ente takutin, diusir. Kalaupun diusir ya, Allah akan jemput. Allah akan jemput. Kalaupun ditangkap, insya Allah akan keluarin. Kalaupun kemudian hancur, Allah akan bangunin lagi. Insya Allah. Sayahdin, akan ada sesuatu yang di luar dugaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa tidak bisa ada kemungkinan yang berikutnya gitu kan? Kemungkinan yang berikutnya kan selalu ada gitu. Kenapa kita tidak kemudian berpikir kemungkinan yang berikutnya itulah yang kemudian Allah setujui, Allah aminkan, dan Allah kabulkan buat kita? Apa? Datang pagi-paginya. Jadi nggak ada nih duit buat bayar sewa, buat bayar kontrakan. Nggak ada ya. Bu, nggak ada Pak. Ya udah begitu beli aja deh. Bagaimana Bu? Bayar kontrakan aja saya kagak ada kok suruh beli. Ya kan saya nggak minta hari ini. 6 bulan cukup. Kalau saya kasih waktu 6 bulan, beli aja ini rumah. Nggak usah bayar. Masya Allah. Siap Bu, Insya Allah siap. Kalau 6 bulan saya siap. Ya sudah. Kalau kamu berdoa seperti semalam itu berdoa, Insya Allah kebeli. Ya, udah ibu doain dah. Pak Haji doain deh, mudah-mudahan kontrakan kebeli. Ya, Assalamualaikum. Sini, pesan satu lagi. Jangan lupa, Senin sampai Jumat nonton Antep ya. Ustaz Yusuf. Banyak itu strategi-strateginya, tips dan triknya ya. Insya Allah lah, jangan kata rumah ini. Rumah Bu Haji juga kalau kamu doain bisa kebeli. Tapi jangan macam-macam. Ente ingin aja dulu, kontrakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikasih waktu sama Allah. Ya, dikasih kemudian tenggat sama Allah lewat lisan si pemilik kontrakan.
Sudahlah. Kalau kita yakin semua Allah yang mengatur. Nih, habis segmen berikut nih, ada cerita yang Masya Allah, dahsyat. Sebelum kita bicara soal yang 4 triliun atau 10 triliun. Insya Allah. Saya akan mengajak pemirsa melihat yang berikut ini. Ya, akan ada kemungkinan buruk. Oke. Kemungkinan yang semakin buruk. Kemungkinan baik atau kemungkinan semakin baik. Kalaupun kita berhenti pada kontrol otak kita, sesungguhnya saudara lebih baik daripada ada yang nggak punya otak, nggak punya Allah juga. Allah kagak, otak kagak. Ya, pikiran positif enggak, Allah juga enggak. Gawat tuh sebenarnya. Tapi saya tidak mendorong ya, saudara kemudian bertuhan pikiran. Jadi saya sama sekali tidak mendukung saudara misalkan begini. Kalau saudara memikirkan yang buruk, akan terjadi yang buruk. Saudara memikirkan yang semakin buruk, akan semakin buruk. Saudara memikirkan yang baik, akan baik. Saudara kemudian berpikir yang semakin baik, akan semakin baik. Saya tidak mendukung kalau tidak kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagalnya saudara tidak kecewa, berhasilnya saudara kemudian tidak akan berbangga diri, tidak akan sombong. Pada beberapa waktu umroh yang lalu, ada seorang nenek ya, dia datang kepada saya, Ustadz, saya akan kenalkan cucu saya, begitu kata si nenek. Cucu saya inilah yang sekitar sekian tahun yang lalu Ustadz ceramahin. Jadi saya pernah ceramahin satu kejadian gitu ya. Ada sepasang suami istri. Ya, kemudian istrinya hamil. Ya. Istrinya hamil, tapi kemudian hasil kemudian medis mengatakan bahwa ini mesti digugurin. Kenapa mesti digugurin? Ada sesuatu lah. Ya, kemungkinannya 3. Kalau lahir nanti ibunya enggak selamat, atau kemungkinan kedua, anaknya tidak selamat, atau kemungkinan yang ketiga, ibu dan anaknya tidak selamat. Lihat saudara, ada kemungkinan apa di sini? Nggak ada nih, semuanya buruk nih. Sampai kemudian suami istri ini dan juga orang tuanya, ya, keluarganya memotivasi bahwa apa enggak mungkin ada kemungkinan yang keempat. Ini kemungkinan yang keempat ini ditutup nih sama medis. Menurut pengalaman, menurut kemudian ilmu, nggak mungkin ya. Pokoknya ini kalau enggak ibunya yang game, anaknya yang game, atau malah bisa dua-duanya game, tidak hidup. Tapi keluarga ini luar biasa. Ya, dia pilih kemudian mengontrol pikirannya, hatinya, perasaannya bersama Allah. Ya, inna rabbi ma'i sayahdin. Kalau Allah bersama ente bersama aneh, bersama kita, termasuk bersama keluarga ini, sayahdin, akan ada petunjuk dari Allah. Dia pelihara, dia munculkan kemudian kemungkinan yang keempat. Apa kemungkinan yang keempat? Ibu dan anaknya selamat. Sehingga kemudian dipilihlah perjalanan kehamilan ini sampai kemudian melahirkan. Karena waktu tidak cukup, ya kita terusin besok lah. Di mana nih ceritanya? Ya, apa yang terjadi sampai in the end pada saat kelahiran sang jabang bayi? Jangan kemana-mana pemirsa. Insya Allah besok hari Rebo ya kita ketemu. Kita terus ini cerita ini sebelum saya bicara nanti tentang yang 4 triliun, ya 10 triliun. Ini saya mau ngajak impian ini, membawa impian ini bersama-sama Anda semua, ya pemirsa tanah air insya Allah. Ya, kita tutup dengan membaca doa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala timbulkan keyakinan pada diri kita, pikiran kita, hati kita bahwa Allah selalu ada di dekat kita dan Allah akan membantu kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait
wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.